Survei terbaru SMRC yang saya baca di Kompas Online 15 September 2023 jam 05.15 memetakan elektabilitas 3 bakal calon presiden capres pemilu 2024. Dalam survei ini, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sementara bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dipasangkan dengan bakal calon wakil presiden Caimin dari PKB. Kalau Pilpres dilaksanakan tadi, setidaknya sampai jam 5 pagi tadi, maka pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil akan memenangkan Pilpres itu. Persoalannya bagaimana kalau Pilpres diadakan 14 Februari 2024 mendatang? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Survei SMRC milik Profesor Dr. Saiful Mujani itu menghasilkan posisi seperti pasangan Ganjar Ridwan Kamil mendapat dukungan paling besar dengan raihan 35,4%. Di urutan kedua, pasangan Prabowo Erick Thohir mengantongi 31,7%, sementara Anies Caimin mengekor di urutan terakhir dengan perolehan dukungan 16,5%. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan survei ini memperlihatkan bahwa suara Anies belum mengalami kenaikan setelah mendeklarasikan Caimin sebagai bacawa presnya. Sebab dalam survei individual yang menghadapkan Anies dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih di kisaran 20%. Menurut SMRC, walaupun Anies berpasangan dengan Caimin, data ini menunjukkan suara Anies belum mengalami kenaikan. Menurut Saiful, 16,5% suara Anies Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai. Keduanya bisa nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB atau nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dengan demikian, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen, sebab pendukungnya hanya berasal dari partai-partai yang mendukungnya. Dilihat dari data sementara tersebut, Anies belum memberikan efek ekor jas atau koktail efek karena suara pendukungnya masih merupakan suara partai. Kalau menurut Saiful tidak bisa dibilang begitu, tapi setidak-tidaknya data ini menunjukkan tidak ada peningkatan. Ini reaksi publik beberapa hari setelah deklarasi Anies Caimin. Survei SMRC yang dilakukan pada 5-8 September 2023 memang informasi paling terbaru di minggu ini. Survei melibatkan 1.212 responden yang dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) atau membangkitkan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan plus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini tampaknya ingin membaca lagi politik pasca pencapresan Anies Caimin yang terjadi beberapa sebelumnya. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem dan PKB. Demokrat sudah menyatakan keluar dan tinggal PKS yang masih menunggu rapat Dewan Syuro. Sementara PDI Perjuangan menjagokan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pencapresan Ganjar didukung Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Persatuan Indonesia Perindo, dan Partai Hanura. Ganjar sampai saat ini belum menentukan nama cawapres, namun sosok Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno santer disebut di bursa cawapres politikus PDI Perjuangan. Di sisi lain, Partai Gerindra hendak mencalonkan ketua umumnya Prabowo Subianto. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Prabowo juga belum mengumumkan calon pendampingnya, akan tetapi sosok Erick Thohir digadang-gadang jadi calon RI 2 yang potensial mendampingi Menteri Pertahanan itu. Siapa yang menggadang-gadang? Tidak jelas.
Dari informasi yang bocor, justru Muhammad Yusuf Kudori atau Gus Yusuf yang membocorkannya. Pernyataannya itu berada di dalam forum tertutup, namun bocor ke medsos dan viral di platform X. Bahwa sebelum perayaan Harlah 25 tahun PKB di Solo, Juli 2023, Caimin mengajak Muhammad Yusuf Kudori, Gus Yusuf tadi, menghadap Jokowi. Menurut cerita Gus Yusuf di Ponpes Api Magelang itu, PKB justru mendapatkan bujukan Jokowi agar partai Caimin itu mendukung pasangan Prabowo Erick Thohir. Padahal selama ini lebih setahunan Prabowo dengan Gerindra sudah berkoalisi dalam Copras-Capres. Tapi memang tidak ada kejelasan siapa cawapres yang bakal diusung Prabowo. Caimin meski jelas-jelas waktu itu sebagai rekan koalisi sama sekali tidak dicanangkan verbal apalagi formal oleh Gerindra sebagai cawapres Prabowo. Atas bujukan Jokowi di atas, yang menjawab justru Gus Yusuf yang pada intinya menolak ajakan Jokowi. Benarkah Jokowi membujuk demikian pada PKB? Kalau misalnya tidak benar apa yang dinyatakan oleh Jokowi itu, maka gagallah misi politik Jokowi untuk mengembalikan PKB ke garis Gus Durian melalui Gus Yusuf, yang justru digembosi oleh yang diharapkan berada dalam posisi itu. Menyelamatkan partai warisan Gus Dur sebagai varian penting dalam sistem multipartai di Indonesia adalah penting. Tetapi yang terjadi kemudian, barisan Golkar dan PAN berbarengan masuk ke koalisi Gerindra pada pertengahan Agustus 2023, dan tak lama kemudian awal September 2023, Caimin dideklarasikan sebagai bacawa pres mendampingi baca pres Nasdem untuk Pilpres 2024. Pidato Surya Paloh dalam deklarasi Anies Caimin dengan lantang menyatakan selamat tinggal politik cebong kampret. Tapi dia lupa ngomong selamat tinggal politik kadrun, karena masih ada bocor halus dari pernyataan Yusuf Marta dari Persaudaraan Alumni 212 yang konon sudah kontak Prabowo tetapi diminta tidak menampakkan diri terlebih dulu, baru jika nanti Prabowo benar-benar menang. Kalau kalah gimana dong? Itu semua soal cebong dan kampret adalah nyata, tidak mudah dikeluarkan begitu saja karena akarnya kuat. Pada tataran elite saja, hanya karena siasat politik, mereka pakai topeng masing-masing. Ada yang tukang bohong, tukang fitnah, triki, cappuccino, bahkan ada pula yang naif dan munafik. Karena politik identitas itu nyata, apalagi ketika yang menjadi Menteri Agama pun tidak bisa mengendalikan diri. Sebagai Panglima Ansor, Gusman ini berada di posisi sebagai simpatisan PKB garis Gus Dur. Namun memang demikianlah, seperti apa yang dikatakan oleh Sidarto Danusubroto, sejarah politik Indonesia adalah cerita tentang karma politik. Di situ kita bisa membedakan cita rasa politikus atau politician dengan negarawan.